Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 56, Paris Kota Impian. Beberapa tahun kemudian, hari demi hari bergulir begitu cepat. Banyak hal yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setiap harinya. Kehidupan Aileen yang semula kelabu berubah menjadi penuh warna bagai sebuah keajaiban. Alpian datang ke dalam hidupnya mewarnai lembaran kisah hidupnya dengan kebahagiaan. Tak ada lagi Aileen si gadis malang. Bersama Alpian ia menjelma menjadi wanita yang tidak hanya cantik dan anggun, tetapi juga berani dan cerdas. Alpian benar-benar menyempurnakan hidupnya. Sementara Alpian sendiri tak ada lagi yang ia inginkan di dunia. Menghabiskan waktu bersama sang istri dan mengawasi setiap perkembangan anak mereka adalah hal terbaik yang pernah ia miliki. Dan pagi itu di rumah utama keluarga Darmawan, tangisan melengking memenuhi seisi rumah. Sejak terbangun 30 menit lalu, Boy terus menangisi kedua orang tuanya yang sudah hampir 2 minggu meninggalkannya. Untuk pertama kali Alpian dan Aileen melakukan perjalanan bulan madu dengan mengunjungi beberapa negara di Eropa. Sudah sayang, jangan nangis lagi, bujuk sang oma. Nanti oma ajak jalan-jalan ke kebun binatang atau kita ke mall beli mainan. Nggak mau, ya sudah. Boy maunya apa sayang? Ayo bilang sama oma. Mau papa sama mama, oma, jerit bocah kecil itu. Lelehan air mata terus mengalir di kedua sisi pipi tembemnya. Mama sama papanya sebentar lagi pulang kok sayang. Bukannya reda, tangisan sang cucu malah terdengar semakin nyaring. Mama Penny dan Oma Titian bahkan sudah hampir kehabisan ide untuk menenangkannya. Segala bujuk rayu ditolak mentah-mentah. Oma, Uyut, Boy mau ke tempat mama sama papa sekarang, ucap Boy. Oma Titian menggeser kursi sedikit mendekat, lalu mengusap puncak kepala sang cicit kan. Katanya mama sama papa Boy besok sudah pulang, pasti bawa banyak hadiah buat Boy. Namun tetap tak ada kalimat bujukan yang ampuh. Mama Penny sudah kebingungan dan tak tahu cara apa lagi untuk membujuk sang cucu. Pilihan terakhir tentu saja menghubungi kedua orang tua anak ini. Boy mau video call sama papa, tawar wanita parubaya itu. Mau oma? Ya sudah, sekarang berhenti menangis dulu, biar oma telepon mama sama papa Boy. Mau kan? Bocah menggemaskan itu mengangguk. Tangisan yang semula memekik itu perlahan reda, menyisakan suara sesegukan. Mama Penny meraih ponsel di meja makan. Sejenak ia melirik ke arah jam yang melekat di dinding. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Sebenarnya ia agak ragu menghubungi sepasang suami istri itu di jam seperti sekarang, mengingat keduanya sedang berada di kota Paris yang memiliki selisih waktu kurang lebih 6-7 jam dengan Indonesia. Mungkin sekarang mereka masih tidur atau sedang melakukan pekerjaan penting yang tidak bisa diganggu, bahkan untuk urusan negara sekalipun. Cepat oma, Boy mau lihat papa sama mama, jerit Boy sekali lagi. Iya sayang, tunggu sebentar. Mama Penny menyerah. Ia segera mencari nomor kontak Alpian. Namun setelah beberapa kali mencoba, panggilan itu tak juga mendapat jawaban. Sayang, sepertinya mama sama papa masih tidur. Di sana kan masih malam. Boy sarapan saja dulu sama oma, nanti kita ulang video call sama papa, bujuk sang oma. Anak lelaki berwajah serupa dengan Alpian itu hanya melirik roti panggang selai stroberi kesukaannya yang terhidang di meja makan bersama segelas susu coklat. Semuanya masih utuh dan belum ada yang disentuh sedikit pun. Nggak mau lihat papa sama mama dulu, oma. Ya sudah, oma coba lagi hubungi papa ya. Suara lembuhan penuhi sebuah kamar, pencahayaannya termaram dengan pemandangan langsung mengarah pada menara Eiffel menjadi perpaduan sempurna malam itu.
Mas, HP-nya bunyi terus dari tadi, bisik Aileen yang masih berada di bawah kekuasaan sang suami. Alpian hanya menyahut dengan deheman bercampur desah napas. Kewarasannya terbang entah kemana. Tanpa memindahkan bisikan itu, ia benamkan bibirnya di lekukan leher sang istri. HP-nya bunyi mas, bisik Aileen sekali lagi. Sudah biar dulu sayang, tanggung. Alpian menatap gemas. Tak ingin kehangatan malam itu harus terganggu oleh apapun, termasuk deringan ponsel. Tapi itu mungkin dari rumah, tebak Aileen. Boy mungkin lagi nangis, kan ada mama sama oma. Alpian tak mau tahu, ia bungkam istrinya dengan ciuman panas. Meliuk-liukkan tubuhnya di atas tubuh wanita itu, hingga ponsel berhenti berdering. Tuh kan sudah berhenti, bisik Alpian. Aileen akhirnya pasrah, memilih menikmati setiap sentuhan hangat yang ditinggalkan Alpian pada tubuhnya. Membuat malam itu semakin menggelora. Durasi Alpian malam ini cukup panjang. Aileen sendiri merasa tenaganya sudah terkuras habis. Namun tak lama berselang dari deringan ponsel kembali terdengar. Alpian mendengus sebal. Ada rasa sesal mengapa lupa menonaktifkan ponsel sebelum memulai materi khusus dari Nona Pak itu. Aileen mendorong dada suaminya hingga bergeser. Sebentar, aku jawab telepon dulu mas. Sepertinya benar deh itu dari Boy. Dia pasti nangis cari kita. Aileen meraih piyama miliknya yang teronggok di lantai dan segera memakainya. Lalu menyalakan lampu kamar, kemudian berjalan menuju meja rias untuk membenarkan rambutnya yang berantakan. Setelahnya ia langsung menyambar ponsel yang terus berdering. Benar saja pada layar tertera nama sang mertua. Benar kan, ini pasti Boy, ujarnya sambil memperlihatkan layar ponsel. Tanpa pikir panjang, wanita itu menggeser simbol warna hijau mengarahkan ke wajahnya. Senyum mengembang di bibirnya melihat putranya yang sedang terisak-isak. Aileen, maaf mama harus ganggu kalian. Boy terus menangis dan tidak mau sarapan. Makanya mama terpaksa hubungi kalian di jam seperti ini. Suara mama Penny terdengar menyapa meskipun yang tampak pada layar adalah wajah Boy. Tidak apa-apa mah, aku belum tidur kok, ucap wanita itu sembari memandangi wajah putranya di layar ponsel. Boy, kenapa sayang? Mama kapan pulang? Jerit bocah itu. Tangisnya kembali meledak setelah melihat wajah sang mama di layar ponsel. Tiket pesawatnya besok sayang. Mau mama sama papa pulang sekarang? Jangan besok. Melihat Aileen kesulitan memujuk anak mereka, Alpian meraih kaos berwarna putih yang tadi ia lempar ke lantai. Biasanya hanya dirinya yang sanggup menenangkan putranya jika sedang merajuk seperti sekarang. Sini coba, ucapnya sembari meraih ponsel. Papa, panggil Boy. Isak tangisnya seketika terhenti, bibirnya saling mengatup. Menahan tangis, jagoan papa kenapa pagi-pagi nangis? Jelek loh jadinya. Itu lihat pipinya jadi merah begitu. Boy mau ke situ naik pesawat, suruh pesawatnya berhenti di rumah oma papa. Lirihnya sangat pelan. Alpian terkekeh mendengar ucapan polos putranya. Ya sudah, sekarang berhenti nangis dulu. Bocah itu mengangguk, selalu luluh jika sudah berhadapan dengan sang papa. Di matanya, sang papa adalah tipe manusia yang unik, hangat, penyayang, tetapi bisa menakutkan di satu sisi. Alpian mengarahkan kamera ke sudut ruangan. Di saat terlihat banyak mainan yang sebelumnya ia beli bersama Aileen di sebuah toko mainan anak di beberapa negara yang sempat mereka kunjungi. Tangis Boy reda, ia terkesima melihat deretan mainan yang ada di sana. Semua ini mainan itu buat Boy, tapi kalau Boy masih nangis, papa tinggal mainannya di sini. Tapi janji ya pulang besok, lirihnya. Ya nak, sekarang Boy berhenti nangis, sarapannya dihabiskan, tidak boleh sisain makanan. Iya pak. Coba mana, papa mau lihat. Boy membuka mulut lebar-lebar ketika sang oma mencoba menyuapkan sepotong roti ke mulutnya. Nah begitu kan pintar. Sekarang tutup teleponnya dulu, tunggu papa pulang ya. Sambil mengunyah makanan Boy mengangguk pelan. Ia takluk akan bujukan sang papa. Alpian tersenyum, lalu memutus panggilan video dan langsung menonaktifkan ponsel.
Malam terakhir di Paris ini akan ia habiskan dengan menakjubkan. Kaos putih yang membalut tubuhnya langsung ia lepas kembali. Lalu menarik selimut dan melirik istrinya. Namun apa yang ia lihat di sana membuatnya menarik napas panjang, malah tidur duluan. Nah segitu ya bab 56-nya. Kita lanjut nanti di bab 57-nya ya. Hari ini kita update 2 bab sekaligus ya. Ditunggu kakak. Bab 57 Kutub Selatan. Pagi harinya Alpian berdecak sambil menggelengkan kepala melihat deretan koper yang sedang dibereskan istrinya. Wanita itu tampak sibuk mendesakkan helai demi helai pakaian ke dalam koper. Padahal kita keluar negeri cuma bawa 1 koper loh, ucap Alpian. Pulangnya kenapa banyak begini? Senyum di bibir Aileen mengembang hingga memperlihatkan gigi gerahamnya. Kan Mas Alpian sendiri yang bilang aku boleh berbelanja apapun yang aku mau. Jadi aku belanja saja sepuasnya. Lagian Alpian menggeleng. Padahal hampir semua belanjaan itu bukanlah untuk Aileen sendiri, melainkan untuk orang-orang di sekitarnya. 1 koper berisi oleh-oleh untuk mama dan oma, sedangkan koper lain untuk orang-orang yang bekerja di rumah mulai dari ART sampai penjaga pos. Dan 1 koper besar lainnya berisi mainan untuk si anak gurita. Tak lama ponsel milik Alpian berdering. Ia merogoh saku jaket dan mengeluarkan benda pipi itu. Ada nama Riana di sana. Beberapa tahun lalu setelah pulih dari insiden penikaman oleh Binana, Aileen meminta Alpian untuk mengembalikan posisi Riana sebagai sekretaris. Tak ada penolakan dari Alpian kala itu selain sebagai ucapan terima kasih karena Riana telah menyelamatkan anak dan istrinya dari kejahatan Binana. Ia juga menyukai kinerja Riana yang memang sangat bagus di balik karakternya yang dinilai kurang baik. Ya Riana, ucap Alpian sesaat setelah panggilan terhubung. Maaf ganggu waktunya, aku mau memberitahu persiapan ulang tahun Boy sudah 90% rampung. Apa ada request lain? Tanya wanita itu. Alpian terdiam sejenak memikirkan apa yang kurang dalam perayaan ulang tahun putranya yang keempat. Pesta kecil itu akan diadakan di sebuah gedung dengan mengundang anak-anak panti asuhan. Sepertinya sudah tidak ada, tapi pastikan tidak ada media yang meliput, pinta Alpian. Ia memang tidak pernah suka jika kehidupan pribadinya disorot media, terlebih lagi jika menyangkut istri dan anaknya. Baik, aku akan minta Joe dan Michael untuk berjaga bersama anak buahnya. Oh iya, aku juga mau mengingatkan beberapa hari lagi ada jadwal keluar kota. Aku sudah memesan tiket penerbangan untukmu dan Gali. Baiklah, aku percayakan semuanya padamu. Panggilan terputus, Alpian memilih duduk di samping sang istri dan membantu merapikan barang-barangnya. Jadwal penerbangan tinggal beberapa jam lagi. Berbulan madu dengan mengunjungi beberapa negara adalah salah satu dari sekian banyak impian Aileen yang terwujud. Sekarang wanita itu sedang terpaku oleh pemandangan alam di bawahnya. Sudah beberapa jam pesawat jet pribadi itu mengudara. Sepanjang perjalanan tak ada perasaan jenuh, sebab Aileen merasa bebas melakukan apa saja. Sesenang itu ya kamu, bisik Alpian. Aileen menoleh kepada sang suami yang sedang bersandar sambil memejamkan mata. Terdiam sebentar sambil mengagumi setiap pahatan sempurna dari wajah suaminya. Kemudian menyandarkan kepala di bahu lelaki itu. Wanita mana yang tidak akan bahagia memiliki suami sepertinya? Alpian memberi semua yang bahkan tidak pernah ia dibayangkan Aileen. Memanjakannya dengan kasih sayang dan perhatian. Memiliki Alpian dalam kehidupannya membuat Aileen merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Senang sekali, terima kasih sayang, bisiknya lalu memendamkan ciuman di pipi. Sama-sama, kalau kamu suka kita bisa melakukan perjalanan seperti ini setiap tahun. Boleh, tapi jangan ke Eropa lagi ya, pintanya sangat antusias. Kenapa memangnya? Dingin, jawab Aileen mengingat selama berbulan madu ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar hotel. Bahkan saat berada di Swiss
habis ia hampir seharian mengurung diri di kamar. Ya sayang, nanti kita akan ke kutub selatan saja. Di sana hangat kok. Kamu bisa berbaur dengan penduduk Eskimo yang ramah atau berenang sama gurita Antartika di laut. Kamu pasti suka. Gemas rasanya Aileen melayangkan cubitan ke lengan sang suami. Membuat lelaki itu tertawa pelan. Alpian sangat senang menggodanya. Entah mengapa melihat ekspresi kesal Aileen terasa sangat menggemaskan baginya. Itu apa bedanya? Ya sudah, kalau tidak mau ke kutub selatan, kita ke Afrika Selatan saja. Di sana ada gurun Kalahari. Kamu bisa berjemur sepanjang hari di sana. Semakin gila saja Aileen karena candaan suaminya. Jika tidak mengingat sedang di pesawat, ia pasti sudah menggigit lelaki itu. Sudah capek ngomong sama kamu ini. Aileen kembali menyadarkan kepala di bahu sang suami. Sementara tangan halusnya menyusup di antara lekukan leher. Jangan merayu sekarang, kamu tahu aku tidak pernah tahan diraba sekitar leher. Kamu mau aku memakanmu di sini. Aileen terkekeh sambil menghentikan keusilannya sekarang. Ia memilih kembali menikmati pemandangan yang tersaji di bawah sana. Sayang, yang di bawah itu negara apa? Tanya Aileen seraya meletakkan ujung jemarinya di kaca jendela. Negara api, kalakar Alpian. Seraya mengerucutkan bibir, Aileen menatap lelaki itu. Dasar tuan gurita. Mobil yang ditumpangi Alpian dan Aileen memasuki halaman rumah yang luas dan asri. Pandangan keduanya langsung tertuju ke arah pintu. Di sana sudah ada Mama, Oma, dan Boy yang sudah menunggu. Sepasang mata Aileen mendadak dipenuhi cairan bening melihat putra kecilnya yang tampak melompat kegirangan. 2 minggu meninggalkan putranya benar-benar membuatnya rindu. Papa, Mama pulang. Sorak penuh semangat anak laki-laki itu menggema di udara. Secepat kilat ia berlari menuju mobil menyambut kedua orang tuanya, terutama Papa yang sebelum berangkat ke luar negeri sudah menjanjikan sesuatu. Hei jagoan Papa, sini peluk. Alpian berjongkok seraya merentangkan tangan membuat Boy segera menabrakkan tubuh kecilnya ke pelukan sang Papa. Aileen pun demikian, ia memeluk dan menciumi putranya demi melepaskan kerinduan. Bagaimana liburannya sayang? Tanya Mama Penny menyambut kedatangan sang menantu dengan pelukan. Menyenangkan mah, cuman udaranya dingin jadi kebanyakan di kamar aja. Sudut Mama Penny menatap penuh selidik ke arah Alpian. Ide mengunjungi beberapa negara di Eropa di musim dingin itu memang ide yang sangat cerdas untuk mengurung Aileen seharian di kamar. Oh iya mah, terima kasih sudah menjaga Boy selama aku dan Mas Alpian di luar negeri. Mama pasti repot kalau dia nangis. Tidak sama sekali. Mama senang Boy tinggal di sini. Kalian mau bulan madu berbulan-bulan juga tidak apa-apa. Setelah melepas kerinduan, mereka memasuki rumah. Seseorang sopir membantu membawa beberapa koper ke dalam rumah. Semuanya berkumpul di ruang keluarga. Aileen menunjukkan sebuah koper besar berisi oleh-oleh untuk Oma dan Mama. Sementara Alpian memilih beristirahat dengan membaringkan tubuhnya di sofa panjang. Mama, mainan Boy mana? Tanya Boy. Yang ini sayang. Aileen menyeret sebuah koper besar ke arah Boy dan membukanya. Wah banyak sekali Mama, ini untuk Boy semua. Iya sayang, anak laki-laki itu tampak sangat antusias. Ia mulai mengeluarkan satu persatu mainan dari sana hingga di lantai berhamburan mainan. Tetapi setelah memeriksa dan mengeluarkan semua isinya, ia tak kunjung menemukan apa yang dicarinya sejak tadi. Membuat wajahnya yang ceria mulai murung kembali. Kenapa nak? Tanya Aileen setelah melihat wajah sedih putranya. Papa bohong mah, lirihnya dengan mata berkaca-kaca. Bohong kenapa? Aileen melirik deretan mainan di lantai demi memastikan pesanan putranya tidak ada yang kurang. Memangnya Papa janji apa sama Boy? Hua, katanya Papa mau bawain dede bayi dari luar negeri. Tapi kenapa dede bayinya tidak ada di koper? Jerit Boy membuat Alpian yang sedang berbaring sontak membuka mata. Nah segitu dulu ya bab 57-nya. Makasih banyak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.